Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aprilia Elizabeth Segala, selaku dosen pengampu mata perkuliahan Geografi Pariwisata. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Merlina Kumala Dewi Nusa. Nama saya Triwahyuningsih. Nama saya Wiwi Mahkamah. Dan saya Di sini kita akan membahas destinasi tentang Goa Jati Jajar Kebumen. Goa Jati Jajar Kebumen terletak di Jalan Jati Jajar, Palamartan, Jati Jajar, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. 32 km dari kota Kebumen, membentang di sisi selatan kawasan pegunungan Kapur, Kecamatan Gombong. Memiliki panjang 250 meter, lebar rata-rata 15 meter, tinggi rata-rata 12 meter, dan 50 mdpl. Bagian dalam gua dipenuhi stalagtit dan stalagmit yang eksotis. Apa saja keunikan Gua Jati Jajar? Gua Jati Jajar terdapat patung dinosaurus besar pertanda usia gua yang sangat tua, dan terdapat 4 sendang, yaitu ada sendang kantil dan sendang mawar, sendang pusar bumi, dan sendang jombor. Stalaktit dan stalagmit yang eksotis, kemajuan teknologi di dalam gua, lampu warna-warni di setiap sudut, juga adanya diorama ceria Kemandaka atau Lutung Kasarung. Patung-patung sejumlah 32 buah, tempat duduk melingkar di tengah ruang gua, pagar untuk penggangan di dalam gua, taman bermain bernama Pulakera, dikelilingi bermacam tumbuhan cagar budaya. Pendekatan dalam fokus pengembangan dalam cakupan geografi. Dari aspek fisik, yaitu biologi, Kecamatan Ayah merupakan kecamatan yang paling banyak memiliki hutan rakyat di Kabupaten Kebumen seluas 1.345 hektar. Keanekaragaman hayati ini dibuktikan dengan banyaknya tumbuhan cagar budaya seperti mahoni, akasia, jati, dan masih banyak aneka tumbuhan di sekitar. Dengan adanya keanekaragaman ini, kemungkinan besar kita bisa mengembangkan hutan mengenai tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam hutan tersebut. Dari aspek geologi, gua ini berkembang pada lapisan batuan gamping yang berumur mision tengah. Fosil-fosil ditemukan di daerah ini yang menunjukkan bahwa gua ini memiliki usia yang sudah tua, serta terdapat stalagmit dan stalaktit, serta tiang kapur yang sudah berusia jutaan tahun. Dari aspek sosial, yaitu geografi sosial, wisatawan biasanya mengikuti kebiasaan penduduk yang menjadikan mitos atau kepercayaan bahwa air di setiap sendang membawa khasiat, yaitu seperti awet muda, keinginan akan mudah terkabul, dimudahkan dalam mendapatkan jodoh, dan lain-lain. Dalam aspek histori atau sejarah geografi, Gua Jati Jajar ini pertama kali ditemukan pada tahun 1802 oleh seorang petani yang bernama Jaya Menawi yang sedang mengambil rumput di ladang. Lalu ia terperosok ke dalam gua yang ternyata lubang tersebut merupakan ventilasi gua yang berada di dalam gua tersebut. Lalu adanya cerita Raden Kamandaka atau Lutung Kasarung yang pernah bertapa di dalam gua tersebut. Asal-usul dari Gua Jati Jajar adalah dulunya gua ini di bagian pintu terdapat pohon-pohon jati yang berjajar sehingga gua ini dinamakan Gua Jati Jajar. Selanjutnya, pelaku yang terlibat dalam Gua Jati Jajar ini terdapat Jaya Menawi, seorang petani yang menemukan lubang Gua Jati Jajar tersebut. Selanjutnya ada Suparjo Rustam, yaitu Gubernur Jawa Tengah, yang merupakan pencetus dibukanya Gua Jati Jajar sebagai objek wisata. Terdapat pula media dan BPW setempat yang melakukan promosi objek wisata Gua Jati Jajar, dan ada juga CPI Yogyakarta
Pimpinan Sabtoto, yaitu merupakan pengembang objek wisata Gua Jati Jajar. Ada juga Pemda Kebumen, yaitu pengelola objek wisata Gua Jati Jajar sampai sekarang, dan penduduk yang lahannya terdampak pembangunan, yaitu seluas 5,5 hektar lahan penduduk dipakai untuk pembangunan objek wisata Gua Jati Jajar tersebut. Selanjutnya aspek 3A. Meliputi aksesibilitas, yaitu untuk melalui Gua Jati Jajar ini kita dapat melewatinya menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan umum, yaitu melalui kendaraan transportasi darat, laut, serta udara bagi yang dari luar kota maupun luar negeri. Akses jalan pun sudah baik, lebar dan beraspal. Terdapat pula akomodasi untuk wisatawan untuk menginap di sekitar objek wisata Gua Jati Jajar. Aspek amenitas meliputi infrastruktur ekonomi, sosial, dan instansi, dan juga aspek atraksi, yaitu menyusuri Gua Jati Jajar, berfoto selfie, mandi atau mencuci muka di sendang-sendang, membeli cenderamata dan oleh-oleh khas Kabupaten Kebumen, menikmati diorama legenda Lutung Kasarung, serta bersantai bersama keluarga di Taman Pulau Kera. Kemudian ciri-ciri wisatawan yang berkunjung ke Gua Jati Jajar, yang pertama yaitu wisatawan keluarga. Biasanya mereka keluarga kecil ataupun keluarga besar yang mengunjungi Gua Jati Jajar tersebut. Kemudian yang kedua ada wisatawan rombongan, di mana rombongan ini bisa berasal dari rekan-rekan kerja ataupun rombongan paguyuban dan lain sebagainya. Mereka biasanya dalam jumlah yang besar menggunakan bis besar. Yang ketiga, ada wisatawan yang suka berfoto atau berselfie untuk diunggah ke sosial media mereka. Jadi ciri wisatawan yang saat ini itu adalah ciri wisatawan yang unik dan sedang tren pada masa kini. Penggunaan sosial media mengusung atau membuat wisatawan-wisatawan tersebut datang ke objek wisata untuk mendapat pengakuan dari orang-orang lain atau wisatawan lain bahwa pernah berkunjung ke suatu objek tersebut. Kemudian yang keempat, kebiasaan wisatawan yaitu membeli cenderamata dan oleh-oleh khas setempat. Biasanya di suatu objek tersebut selalu ada cenderamata atau oleh-oleh atau kuliner yang khas dari objek wisata tersebut, dan tujuan dari wisatawan datang itu untuk menikmatinya. Yang kelima, bertujuan untuk menikmati atraksi wisata yang ada di objek wisata. Seperti yang disebutkan tadi, di Gua Jati Jajar dapat menyusuri gua, dapat mengunjungi atau bersantai di Pulau Kera bersama keluarga, bersama rekan-rekan, ataupun yang lainnya. Yang keenam, ciri wisatawan yaitu keingintahuan tentang objek wisata yang tinggi. Bisa berupa mitosnya, legenda, hal unik, kuliner, dan lain-lainnya. Kemudian, pelajaran yang dapat diambil ketika kita mengunjungi Gua Jati Jajar. Ada dua, yaitu nilai pendidikan. Melalui Gua Jati Jajar ini, generasi muda diajak berpikir kritis tentang sejarah dan diajak mengenal serta mengembangkan kesenian, kebudayaan, dan makanan tradisional yang ada di Kabupaten Kebumen dan sekitarnya. Misal seperti gambar di samping, itu ada gending-gending Banyumasan yang alat musik atau musik-musikan yang terkenal di Kebumen dan Banyumas. Ada kuliner yang terkenal, yaitu sebelah kiri ada tempe mendoan, tempe yang digoreng dengan tepung tapi tidak terlalu kering. Dan sebelah kanan yaitu ada kelanting, dan juga di bawah ada tari-tarian. Yang kedua, nilai kepedulian lingkungan. Di sini, wisatawan atau orang-orang yang datang dapat menerapkan kebiasaan cinta lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya dimanapun termasuk di objek wisata. Jadi, kepedulian lingkungan itu harus ditanamkan sejak dini, terutama sekarang di objek-objek wisata. Di setiap sudutnya harus terdapat tempat sampah untuk menumbuhkan nilai kepedulian lingkungan tersebut kepada orang-orang.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum.